membaca niat di setiap malam di bulan Ramadan. Nah, ketika banyak beredar di masyarakat tentang malam pertama itu niatnya langsung 30 hari. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Wabidu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, wabi nahdlatil ulama ijamiyya wa i'tiqada, wabil ansori sofa wa haraka amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan iman, Islam, juga kesehatan, sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan tahun ini meskipun dalam keadaan kondisi yang sedang pandemi COVID-19. Namun keberkahan Ramadan semoga kita bisa dapatkan semuanya dari awal sampai dengan akhirnya nanti, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak di yaumil kiamah semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul ngutma Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan, bulan puasa tahun ini menjadi satu penentuan atau mungkin menjadi satu sejarah baru bagi kita. Kita melaksanakan puasa dengan segala keterbatasan yang tidak kita harapkan. Sedikit cerita, ketika saya tadi malam mengimami sholat isya dan tarawih sendiri, karena memang kita mengikuti aturan daripada pemerintah dan juga para alim ulama, itu dalam hati saya mungkin ketika saya sedang sholat itu meneteskan air mata lah, sedikit, karena kondisinya memang sedang sholat. Karena apa, rasa di dalam hati itu sesak, terlalu sesak ketika melihat keadaan semacam ini. Tapi apalah daya, semua demi kemaslahatan umat. Dalam maqasidus syariah, Imam Ghazali membagi tujuan Islam itu bukan membagi ya. Maqasidus syariah, tujuan daripada pensyariatan agama Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat. Kemudian maqasidus syariah menurut Imam Ghazali itu terbagi 5, yakni khibtun nafs, khibtun nafas, ya kan, menjaga kehidupan, keberlangsungan hidup, kemudian termasuk menjaga harta benda, kemudian khibtuddin, menjaga agama, khibtul mal, khibtun nasl, keturunan atau kehormatan, setelah ibtul akal. Sangat prinsip dasar kita beragama Islam adalah 2. Prinsip dasar beragama Islam adalah 2. Yang pertama adalah rukun Islam. Yang pertama adalah rukun Islam. Yang kedua adalah rukun iman. Rukun Islam yang 5 itu. Yang pertama adalah syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan rukun iman itu 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah,
iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qadarnya Allah, khairihi wa syarihi, baik yang baik maupun yang buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip dasar kita beragama Islam dua. Dua itu berarti ada 11 poin. Apabila kita menafikan salah satunya, maka berdosa, merusak daripada prinsip dasar Islam itu sendiri. Jadi ketika kita menafikan, ya kan, tidak melakukan salah satunya, maka yang terjadi adalah kerusakan, merusak atau mengingkari daripada prinsip dasar Islam itu sendiri. Berbicara prinsip dasar Islam, yang pertama adalah rukun Islam. Nah, di sini kita memasuki bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Sebelum kita memulai, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama bersua dengan panjenengan semua banyak sekali kesalahan, banyak sekali khilaf kata-kata maupun tindakan yang sengaja atau tidak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah di puasa di bulan Ramadan ini, tahun ini bisa dengan khusyuk, dan kita bisa mengambil hikmah dan anugerah Allah serta meraih kemenangan nantinya. Yang mau kita bahas yang pertama adalah terkait masalah bulan puasa. Sudah barang tentu di awal bulan puasa, yang menjadi paket atau mungkin yang menjadi dasar daripada kita menjalankan ibadah puasa ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, hai orang-orang yang beriman. Jadi memang puasa ini adalah bentuk daripada keimanan. Bentuk daripada keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mungkin orang-orang yang mengaku atau mungkin beragama Islam akan tetapi ia tidak menjalankan puasa. Berarti ada dalam dirinya ada yang hilang dalam hal keimanan. Karena ketika berbicara iman, ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wal af'alu bil arkan. Ini satu paket. Orang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada ma'rifatun bil qalbi. Meyakini di dalam hati siapa Tuhan kita, itu tadi rukun iman. Bahwasanya ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah mempercayai bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya harus kita taati. Ini bentuk keimanan kita. Kepercayaan iktikad yang pertama, ma'rifatun bil qalbi. Ketika hati kita sudah goyah saja, ya berarti kadar keimanan kita sudah berkurang. Jadi macam-macam. Kemudian ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani. Ciri daripada orang beriman adalah bisa dilihat daripada ucapannya. Nah, antara ucapan dengan hati harus sinkron, harus sama. Ketika hati iya, ucapan iya. Nah, ketika ucapannya tidak, hatinya iya, atau hatinya tidak, ucapannya iya, berarti kan tidak sinkron. Nah, ini masuk kategori orang-orang yang munafik. Nah, berarti ada yang rusak, kan begitu. Kemudian wal af'alu bil arkan. Yang ketiga adalah tercermin daripada perbuatan. Nah, perbuatan seseorang itu mencerminkan kadar keimanan seseorang, termasuk lisan. Nah, termasuk tadi ucapan. Maka sangat disayangkan ketika ada seorang muslim, orang yang katanya beragama Islam, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia dengan mudahnya, dengan enaknya menjelek-jelekan, menghina, menghardik sesamanya muslim, bisa justru lebih dari itu kepada selain muslim. Ya kan? Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, ya kan? Nabi Muhammad SAW bersabda, la tal'ana musliman waladabatan fatarsi'a la'natu alaika. Janganlah sekali-kali kita itu melaknat atau berkata-kata kasar, menyumpahi, sumpah serapah
Nah, musliman kepada sama muslim, wala dabatan, bahkan kepada hewan pun kita tidak boleh. Jadi muslim, tidak muslim, non muslim, sesama makhluk Allah ini kita ya tidak boleh berbicara menjelek-jelekan, bertenangsa. Karena apa? Kepada hewan pun kita nggak boleh. Fatarji alaqnatu alaika. Karena apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan, laknat serta sumpah serapah yang kita berikan kepada orang lain, fatarji alaqnatu alaika, semuanya kembali kepada diri kita. Ketika panjenengan menyumpah serapah orang lain, maka sebenarnya dia kembali kepada diri kita. Nah ini, nah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu berbicara keimanan. Tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil daripada kita berpuasa menuju jalan ketakwaan. Nah, kadang orang banyak keliru ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan kemudian auto takwa. Itu nggak bisa. Jadi kadang banyak orang keliru ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemudian dalam dirinya punya perasaan auto takwa, itu menjadi orang yang paling bertakwa. Padahal orang bertakwa itu kayak jalan kereta api itu dua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini orang bertakwa. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, kita melakukan ibadah-ibadah lain. Akan tetapi masih terus dibarengi dengan namanya perbuatan-perbuatan yang kurang baik, ya kan? Kita sholat, tapi kita menjadi orang yang berani kepada orang tua. Kemudian kita berpuasa, tapi kita suka menjadi orang yang berbohong. Ini berarti tidak jalan. Harusnya kita sholat, ya kita birrul walidain. Kita melakukan zakat, puasa, dan sebagainya tentang amalan kebaikan. Kita juga menjauhi larangannya. Ini satu paket jalannya berdua. Ibarat rel kereta api, ketika ini jalan ini ada satu yang tidak sama panjangnya, maka yang terjadi adalah jatuh relnya. Ini berbicara ketakwaan. Itulah la'allakum tattaqun. Kemudian apa sih yang disebut dengan puasa? Banyak orang mengatakan bulan Ramadan syahrul mubarak, syahrul Ramadan, syahrul siyam. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berpuasa. Berpuasa itu artinya mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Maka dalam literasi fikih, saumu ma iku apa as-saumu utawi kang jeneng puasa fardu. Puasa fardu berarti puasa bulan Ramadan. Ma iku apa as-saumu utawi kang jeneng puasa. Puasa kan ada dua, puasa fardu, ada puasa sunnah. Jadi sama, konteksnya sama. Ya, nanti perbedaannya kan ada. Ya, jadi masaumu yang pertama, apa sih yang disebut dengan puasa? Huwa utawi saum iku al-imtina'u nyegah nganil akli saking mangan panganan, wasyurbilan inuman, wal jima'i lan jima', wa kulli mufattirin lan saben-saben perkara kang batalaken min tulu'il fajri, ya kan? Min tulu'il fajri saking mledheke fajar sidik ila gurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge jami'a ayyami syahri ramadhana ing dalem sekabehane pira-pira dinane bulan Ramadan. Jadi apa sih yang disebut dengan puasa? Puasa itu adalah al-imtina'u 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa kulli mufattirin min. Jadi yang disebut dengan puasa adalah mencegah diri kita dari apa? Dari makan makanan, minum minuman, wal jima'i dan melakukan hubungan suami istri, ya. Wa kulli mufattirin dan seluruh
perkara-perkara yang mampu membatalkan puasa min tulungil fajri, dari terbitnya fajar sidik ya, itu mulai masuknya sholat waktu sholat subuh, berarti pas imsak itu kan persiapan menahan min tulungil fajri illa ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari atau sampai dengan masuknya salat maghrib fi kulaba jami'a ayyami syahri Ramadan, ya, sepanjang bulan Ramadan. Ini yang disebut dengan puasa. Menahan makan, minum, tidak melakukan hubungan suami istri, ya, serta seluruh perkara-perkara yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian ngalaman yajibus saum. Puasa ini diwajibkan kepada siapa sih? Jadi yang namanya puasa tadi adalah menahan diri kita, mencegah diri kita dari makan dan minum, serta melakukan perbuatan hubungan suami istri, serta seluruh perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa ya banyak sekali. Membatalkan puasa ya banyak sekali. Nanti kita akan bahas itu. Ngalaman yujibus saum. Ya kan? Puasa ini diwajibkan untuk siapa sih? Ngala kulli muslimin, diwajibkan atas kita semua sebagai orang muslim. Ala kulli muslimin. Balihin. Yang pertama adalah diwajibkan atas orang-orang Islam. Yang kedua balihin. Wong sing baleh, ya kan, sudah dewasa. Jadi kalau laki-laki dewasa itu adalah ketika ia sudah dikhitan atau sudah pernah mimpi basah. Kemudian untuk perempuan dikatakan balik adalah ketika sudah haid. Batas minimal anak haid itu adalah umur 9 tahun kalau anak perempuan. Maka ketika kita sudah selayaknya kita melatih anak-anak kita dari kecil untuk berpuasa di bulan Ramadan agar mereka terbiasa. Ngakilin, dan orang yang punya akal. Ya, jadi kalau orang sehat berakal, ya kan, maka ia wajib atas puasa muslim. Tapi kalau gila juga wajib. Jadi ada orang sehat bulan puasa korokokan itu di jalanan itu, maka itu masuk kategori ngakil, orang yang tidak punya akal, ya, dalam tanda kutip mungkin majnunun, gila secara dohir. Ya, bulan puasa jalan sambil rokokan, bulan puasa jalan misalkan makan di tengah jalan, di pinggir jalan terbuka umum, laki-laki gitu kan. Atau mungkin kalau perempuan mungkin bisa ya, dalam arti dia punya alasan uzur, haid, nifas. Kalau laki-laki nggak punya, sehat badannya, nah itu masuk kategori orang yang tidak punya akal menurut saya. Tapi kalau menurut kita kan ngakirin orang yang punya akal, masuk kategori majnun, gila, atau mungkin ya junun lah, sengaja gila, menyengajakan gila, gemblung gampangannya. Qadirin kang kuwasa, di muslim, balik dewasa, akalnya mampu menjalankan ibadah puasa, ya. Kemudian qadirin alaihi, mampu menjalankan puasa, tohirin, ya kan, tohirin, ya ini kang suci, okay. Minal apa? Minal haidi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Maka bagi para wanita, mbak-mbak, ibu-ibu yang masih subur, ketika bulan puasa ini panjenengan dalam keadaan haid, maka Anda mendapatkan rukhsah yang bagi kami laki-laki tidak ada. Haid dan nifas. Haid itu darah yang keluar itu minimal 1 hari 1 malam, paling sedikit. Paling banyak itu 15 hari. Umumnya adalah 6 sampai dengan 7 hari. Nah, ini buat laki-laki harus paham tentang istri Anda ketika haid. Jadi tidak salah. Nah, tidak salah dalam arti bagaimana? Satu ketika istri panjenengan atau perempuan misalkan sekarang haid tanggal sekian, 1 taruh kata, maka tarik ke depannya adalah 15 hari. Entah itu dia itu haid 3 hari, kemudian suci, kemudian haid lagi, kemudian suci, kemudian haid lagi. Ini ditarik awal dari yang pertama, 1 sampai dengan 15. Maka ketika sudah lewat 15 hari, sudah bukan darah haid. Itu namanya darah istihadhah. Itu
Itu namanya darah istihadah. Darah berpenyakit. Kemudian yang kedua, nifas. Nifas itu adalah darah yang bersamaan keluar ketika sedang melahirkan. Paling sedikit adalah ketika keluar bersamaan dengan ketika melahirkan, itu namanya nifas. Itu begitu. Paling lama adalah 60 hari. Umumnya adalah 40 hari. Akan tetapi ini juga harus dimengerti ketika habis pasca lahiran kemudian dia berhenti nifas, berhenti, tidak mengeluarkan darah. Kok 2 minggu, sampai dengan 2 minggu, dari misalkan tarik tanggal 1 sampai dengan 40 hari atau 60 hari, tapi jeda antar waktu ketika berhenti terakhir sampai dengan keluar darah lagi, itu 2 minggu, 2 minggu lah ya, 15 harian, maka ini masuk kategorinya sudah bukan nifas lagi, tapi sudah masuk kategori haid. Ini gue ngomong. Jadi, untuk siapa sih puasa itu wajib? Jadi yang pertama adalah untuk seluruh orang Islam. Yang apa? Yang pertama tadi adalah ala kulli muslimin balighin, orang yang dewasa, akilin, yang kedua akalnya sehat, kemudian yang ketiga qadirin, orang yang berkuasa, qadirin alaih, punya kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Misalkan ada perempuan sedang hamil menyusui, punya kekhawatiran, punya kekhawatiran kepada dirinya dan kepada anaknya, atau kepada anaknya, maka mendapatkan rukhsah untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Namun harus diganti setelah bulan Ramadan. Ada yang harus berpuasa, ada yang juga harus bayar fidyah. Kemudian kam furudus saumi, kam iku piro furudus saumi, utawi piro-piro fardune puasa. Ada berapa sih fardu menjalankan ibadah puasa? Jadi puasa itu akan dianggap sah, puasa itu akan dianggap legal. Formalnya puasa itu ada berapa? Ya kan? Jawabannya adalah fardhoni, ada 2. Syarat orang berpuasa ada 2 fardunya. Yang pertama adalah al-awalu an-niyatu fi kulli lailatin min ramadhana, as-sani al-imsaku 'anil muftirati. Yang pertama adalah an-niyatu, niat fi kulli lailatin min ramadhan. Niat berpuasa yang dilakukan setiap malam di bulan Ramadan. Jadi niatnya itu setiap malam. Nah, ini menarik karena Ini menarik karena di masyarakat ada banyak pengertian tentang bagaimana sih ketika saya niat puasa itu 1 bulan penuh. Ya kan? Tadi malam kita niat berpuasa 1 bulan penuh. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu sudah mencukupi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan sampai dengan penuh, sudah kita cukupi 1 malam ini, ya kan? Atau memang harus satu-satu? Terus bagaimana ketika kita lupa tidak niat berpuasa? Kan begitu. Oke. Dalam Hasyiah Qulyubi, Kasifatu saja dulu lah ya. Sarahnya Safinah itu ada. Tapi saya ambil dari ini aja, Hasyiah Qulyubi. Dari Hasyiah Qulyubi halaman juz 5 halaman 365. Ini ada satu keterangan begini. Wa yundabu ayyan wiya awwala lailatin soma syahri ramadhana au soma ramadhana kullahu liyanfa'ahu taqlidul imami Malik fi yaumin nasyan niyati fi masalan li annaha indahu takfi li jami'i syahri wa indana lailatul ula faqat. Jadi menurut Hasyiah Qulyubi ini perlu perhatian ketika panjenengan semua misalkan arep puasa tapi niatnya tak ropel mau bengi full 30 hari, ya kan? Niat untuk li jami'il yaumi syahri ramadhana. Ya. Niku. Saya niat 1 bulan penuh di malam hari, apakah itu sudah mencukupi bagi saya untuk 30 hari kemudian saya tidak niat lagi? Padahal dari keterangannya yang tadi saya bacakan, fardunya berpuasa adalah an-niyatu fi kulli lailatin min ramadhana. Membaca niat di setiap malam di bulan Ramadan. Nah, ketika banyak beredar di masyarakat tentang malam pertama itu niatnya langsung 30 hari. Nah,
Ini bagaimana hukumnya? Nah, tadi saya bacakan dalam kitab Kulyubi Khasyawi. Wa yundabu ayan wiya awala lailati soma syahri ramadhana aw soma ramadhana kullahu liyan fa'ahu taklidul imam Malik. Jadi disunahkan untuk berniat di awal Ramadan. Awala lailati soma Ramadan, disunahkan berniat di malam pertama bulan Ramadan. Ausoma Ramadhana kulahu, atau di hari bulan Ramadan kulahu, untuk niat selama 1 bulan penuh. Lian fa'ahu taklidul imamil Malik. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Nah, jadi disunahkan membaca niat untuk 1 bulan penuh, ya, untuk 1 bulan penuh. Tapi yang menyunahkan semacam ini, menghukumi ini adalah litaklidi taklidul imamil Malik, bermanfaat selama 30 hari ini. Jadi orang niat selama 30 hari ini boleh, tapi ini mengikuti daripada Imam Malik. Nah, fi yaumin nasyan niyata fihi masalan. Ini memang untuk apa ya? Fi yaumin nasyan niyati fihi masalan. Jadi untuk menjaga-jaga ketika suatu saat kita ini terlupa tidak niat dalam berpuasa. Di anna indahu takfi bijahri. Menurut Imam Malik ini sudah mencukupi. Ya. Wa indana lilailatil ula faqat. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i yang dipakai madhabnya oleh sebagian besar orang Indonesia atau mayoritas dunia, ini tidak sah. Jadi nuhun sewu, bahasa ini adalah khilafiyah daripada beberapa madhab. Nah, sedangkan kita mencampur adukan madhab itu tidak boleh, dihukumi talfek. Maka kalau menurut pandangan Imam Malik, ya, niat berpuasa untuk 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan di malam pertama itu diperbolehkan. Tapi menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, ini tidak sah. Karena itu saya tadi membaca, ya kan? An-niyatu fi kulli lailatin min Ramadan. Niat itu diucapkan setiap malam di bulan Ramadan. Itu harus. Maka ketika tidak niat, lupa, contoh misalkan, oke lah, tadi karena Imam Malik kan membolehkannya, berlaku sah 1 bulan penuh untuk menjaga-jaga kita ini lupa, kelalen, nganti-nganti dheweke terlalu sibuk mungkin stay at home, jadi nanti kelalen orang niat puasa. Nah, bagi Imam Malik cukup, tapi bagi Imam Syafi'i tidak. Bagi madhab Syafi'iyah, Hanafiyah, ini tidak sah. Jadi kita mayoritas ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah di Indonesia rata-rata ini kan bermadhab Syafi'iyah. Kan kalau Maliki itu daerah Maroko, Maghrib itu Maliki. Nah, bagi kalangan Syafi'iyah ini tidak sah. Jadi orang niat puasa itu harus 1 hari 1 niat. Jika sampai terlupa tidak niat, maka hukumnya puasanya tidak sah. Tidak sah. Jadi saya lupa hari ini tidak niat itu kan siang. Ya sudah. Bedanya dengan puasa sunnah, ketika puasa sunnah kita belum makan sampai dengan siang, kemudian belum makan, belum minum, belum apapun, dan tidur. Setelah cuma mandi, wudu, sholat itu kan. Kemudian berangkat sampai dan jam 11 kita belum sarapan, belum minum apapun, diniatkan puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa fardu 1 malam 1 niat. Ini. Itu ada keterangan Ustadz yang mengatakan boleh. Menurut madhab Maliki kita tidak boleh mencampur adukan madhab. Ya, tidak boleh. Tapi kita tetap menggunakan panduan yang benar. Bukannya tidak benar. Kalau memang yang sudah terbiasa Maliki, monggo. Tapi bagi kita kaum Syafi'iyah, ini wa indana lilailatil ula faqat. Bagi Imam Syafi'i tetap, Hanafi tetap 1 puasa 1 niat. Maka paling mudah adalah ketika panjenengan pasca buka atau setelah sholat tarawih berjamaah dengan keluarga, langsung niat.
nawaitu shauma ghadin an ada iftar ramadhani hadis sanati fardholillahi ta'ala. Di niat itu satu hari satu niat. Kemudian fardu yang kedua adalah al-imsaku, ngeker ya, nganil muftiroti ya. Dari puasa ini syaratnya dua, orang berapa puasa. Yang pertama niat yang dilakukan setiap malam, satu puasa satu niat. Kalau diropel dari awal sampai dengan 3 bagi mazhab Syafi'iyah itu tidak sah, tidak menggugurkan. Maka ketika kita lupa berniat puasa di bulan Ramadan, maka tidak sah puasanya. Itu menurut Syafi'iyah dan Hanafi. Nah, kemudian yang kedua adalah al-imsaku, ngeker, menjaga anil muftiroti, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nih, yuk, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah mal muftirotu, apa aja sih yang membatalkan puasa? Wahia kullu yubtilu shaum wahia samaniyatun. Nah, yang membatalkan puasa itu ada 8 item, ada 8. Yang pertama al-awalu dukhulu syai'in ila jawfi amdan. Ya. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam perut. Ya, amdan, secara sengaja. Jadi sengaja memasukkan Jadi ada pertanyaan, ada ini dari Mas Yusri. Dirilis oleh NU Online untuk mewaspadai lupa, maka mazhab Maliki boleh dipakai, tapi kita tetap setiap hari wajib niat. Mazhab Maliki hanya untuk mengantisipasi sana. Nah itu tadi kan saya sudah menyampaikan, Kang Yusri. Ya, itu dalam kitab Hasyiah Qulyubi juz 5 halaman 365 terkait masalah niat. Bagi Imam Maliki itu disunahkan niat untuk 1 bulan penuh, ya kan, dengan maksud untuk mengantisipasi adanya kelupaan, dan ini dianggap sah bagi Imam Maliki. Tapi ketika kita mau mengatakan menggunakan madhab kita, madhab Syafi'i, kemudian juga Hanafi, ya, ini samanya bagaimana? Bagi mereka adalah wa indana lilailatil ula faqat, ya kan? Bagi mereka ya 1 hari cuma 1. Nah di situ ketika NU Online mengatakan maka kita ini wajib niat setiap hari, ya sama saja kita mengantisipasi lupa, betul. Oke, niat kita adalah berpuasa, dalam arti kita ini niat bukan niat apa, tapi muga-muga diparingi sehat, aku harap niat puasa sebulan penuh nutuk lillahi ta'ala. Ini antisipasi, ya kan. Tapi kalau menurut kalau madhab Maliki, kalau dalam Hasyiah Qulyubi itu niatnya memang langsung. Nawaitu shauma ghadinya itu langsung, ya kan. Nawaitu shauma ghadinya itu langsung. Nah, saya niat berpuasa untuk 1 bulan penuh ke depan dengan, ya kan, mengikuti madhab Maliki, fardholillahi ta'ala. Nah bagi kita Syafi'iyah, oh enggak, ya kan, bagi kita Syafi'iyah 1 hari 1 niat. Ini yang jadi penting, 1 hari 1 niat. Maka dalam bahasa rilisan itu kan wajib setiap hari itu niat. Dan jangan sampai lupa, karena kalau dalam Kasifatu saja malah nggak sah gitu kan. Dalam kitab Kasifatu saja halaman 117 itu sudah masuk dalam kategori tidak sah. Saya kira begitu Mas Yusri. Ya. Kemudian yang membatalkan puasa tadi, yang pertama adalah sengaja memasukkan Gus Lukman PC, ada pertanyaan dari Muklis Rizki. Jika ada orang setelah dikuret karena hamil di luar nikah, kemudian saat ini tidak puasa, apakah kita diganti fidyah atau qada? Sebentar, qada Mas, diganti qada. Apakah itu diganti fidyah atau qada atau keduanya, ya kan?
Jika ada setelah dikuret karena hamil di luar nikah, kemudian entah itu di luar nikah atau tidak lah ya. Karena di luar nikah kan bagian daripada proses yang dilarang, tapi tidak mempengaruhi tentang puasa. Dalam arti kemudian saya hamil karena jadi tidak satu kewajiban, ya enggak juga. Tapi memang karena orang hamil pun tetap wajib berpuasa. Orang menyusui juga wajib berpuasa, ya kan? Tapi ada alasan yang menjadikan rukhsah. Rukhsahnya adalah ketika dirinya takut adanya kekhawatiran terhadap dirinya dan bayinya, itu kan boleh. Nah ini kalau misalkan orang habis dikuret, itu bagaimana, ya kan? Habis dikuret tidak, ini berarti alasannya adalah karena alasan sakit, maka diganti. Kodok mas. Dikiretnya sebelum bulan Ramadan kan, mungkin Ramadan kan hari ini, dikiretnya kemarin misalkan, hari ini tidak berpuasa maka wajib kodok. Itu wajib kodok. Yang pertama adalah memasukkan makanan langsung secara sengaja, amdan, masuk ke dalam perut. Ya. Memasukkan apapun, ya, memasukkan apapun bebas. Jadi tidak cuma sekedar makanan, tapi sesuatu yang sengaja dimasukkan. Dukhulu syai'in ilal jawfi amdan, masuk ke dalam perut sengaja. Asani at-taqayyu amdan, ya. Yang nomor 2 adalah at-taqayyu amdan. Yang kedua adalah sengaja muntah. Contoh terlake di okrok-okrok misalnya, muntah itu begitu. Jadi sengaja membuat agar ini muntah. Nah ini membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan masuk angin, itu masih kuat monggo. Tapi kalau sengaja muntah, tapi kalau muntah yang tidak sengaja, misalkan jenengan datang, ya, Anda yang mungkin punya hidung terlalu sensitif sehingga mencium aroma menyedapkan, kemudian sudah itu dan jenengan muntah-muntah gitu kan, itu tidak bagian daripada membatalkan karena kita tidak tahu, tapi karena hidung kita terlalu sensitif saja. Tapi kalau sengaja muntah, ya, dengan berbagai cara agar kita muntah, ya, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah al-haidu, orang haid. Ya, nanti pembicaraan haid kita sambung lah. Orang haid tadi sudah saya jelaskan, haid itu dimulai umur 9 tahun anak-anak. Jadi jangan kaget ketika putri panjenengan itu SD kelas 3 SD kelas 2 itu 9 tahun. SD kelas 3 kemudian sudah haid, itu jangan kaget, okay? Paling sedikit 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari, umumnya adalah 6 sampai 7 hari. Lebih daripada 15 hari maka seluruh kewajiban yang seluruh kewajiban yang ada pada dirinya kembali lagi. Ketika haid puasa nggak boleh, pegang Quran nggak boleh, tawaf nggak boleh, kan begitu, masuk masjid haram gitu kan. Maka ketika sudah lebih daripada 15 ini namanya darah istikhadah, darah penyakit. Nah ini bagaimana caranya agar tidak, tapi kewajibannya tetap berjalan, sholat jalan, puasa jalan, itu kan, itu tetap, karena itu bukan bagian daripada darah haid. Kemudian yang keempat anifasu, ya, darah yang keluar bersamaan dengan nifas setelah melahirkan. Paling sedikit adalah 1 kali keluaran dengan anak, paling lama 60 hari, umumnya 40 hari. Tapi ada syarat ketika sudah berhenti, ya, kok ada jeda sampai dengan 14 harian, 15 hari, 14 hari itu ya, 2 minggu, maka itu sudah bukan masuk kategori darah nifas, tapi sudah masuk kategori haid. Karena tidak mungkin berjeda sampai dengan 2 mingguan lebih. Juga. Kemudian yang kelima, inzalul mani amdan. Nah, nomor 5 adalah mengeluarkan atau keluarnya mani, ya, mengeluarkan air mani secara sengaja. Jadi bulan puasa pikirannya peteng, ya, misalkan bagaimana, wis terserah Anda terlalu teman-teman mungkin ya, anak muda terlalu ekspektasi atau mungkin sedang bermedia sosial kemudian melihat sesuatu yang menggugah hasrat nafsu sahabat-sahabat, akhirnya punya ekspektasi untuk melakukan, ya begitu. Jadi kalau bahasa laki-laki itu onani,
masturbasi, onani, masturbasi itu laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu onani, kalau perempuan itu masturbasi secara sengaja, maka hukumnya membatalkan puasa. Inzalul mani amdan. Kemudian yang keenam adalah al-jima'u amdan. Nah, melakukan hubungan suami istri secara sengaja di waktu-waktu yang belum membolehkan melakukan hubungan suami istri. Jadi dari mulai min tulu'il fajar sidik sampai dengan ila ghurubi samsi di siang, pagi maupun sore sebelum saatnya berbuka itu melakukan hubungan suami istri, maka puasanya batal. Dan penggantiannya ini yang luar biasa. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Jadi, penggantiannya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini yang akhirnya badan jenengan yang sudah pada punya istri dan sebagainya harus bisa menahan hawa nafsu, ya kan? Harus bisa menahan hawa nafsu karena ya inilah kita berpuasa. Jadi kalau ada bahasa puasa ki setan pada dibelenggu, iblis pada dibelenggu ya, tapi saya kayak wong pada nglakoni wong sing ora bener dening pada ora puasa, bukan karena kita jangan mengkambing hitamkan setan dan iblis, ya kan? Tapi memang hati kita, nafsu kita yang terlalu liar. Dan ada satu makalah mengatakan nafsu ini lebih membahayakan, lebih besar pengaruhnya, lebih membahayakan daripada 7 setan atau iblis yang paling besar, dalam arti penggede iblis lah, penggoda dan sebagainya. Ini nafsu kita itu lebih besar daripada 7 itu. Luar biasa. Kemudian mulanya hati-hati ke aja pada isu awan ini bicara saja membatalkan puasa, dan itu nanti penggantiannya adalah puasa di bulan lain selama 2 bulan berturut-turut. Sidak dino wis 59 dina kok batal labuh maning jajal, nggak bisa jeda, kecuali jedanya adalah hari-hari yang memang diharamkan untuk berpuasa. Itu tidak masuk kategori, ya kan? Hari-hari tasrek kan sholat idul 2 sholat id itu tasrek, sama 11, 12, 13 itu di bulan Dzulhijjah, itu masuk dalam kategori hari-hari tasrek yang diharamkan untuk berpuasa. Selebihnya harus berpuasa. Kemudian yang ke-7 ar-riddatu, murtad. Nah, murtad keluar daripada agama Islam, i'tiqadan. Ya, i'tiqadan. Saya ketika menjelaskan murtad nanti akan menjadi sangat mudah ya, karena ketika pengambilan hukum murtad dari kitab Sulam Taufik kita semuanya sudah ambangnya sudah mengerikan. Tapi inti daripada murtad adalah sudah tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam hati, perkataan maupun perbuatan, itu sudah tidak mencerminkan orang yang beriman dan dia keluar daripada agama Islam atau sengaja keluar dari agama Islam. Ar-riddatu murtad. Kemudian saminu utawi yang ke-8 utawi kang kaping 8 iku al jununu edan. Jadi yang membatalkan adalah tiba-tiba gila ya. Puasa pertama kok waras, dilala kok jam sangat konslet ya, jujuk gemblung ya, udung gemblung siki gemblung kok badak teka melu salaman misalkan ya, klambine anyar ke berarti wingi ora gemblung ya. Tapi yang namanya gila hilang akal ya, mungkin karena beban yang terlalu berat atau maning ya, sekarang seperti sekarang ini musim corona ya, memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa karena seluruh ekonomi terdampak ya. Mungkin saya dan teman-teman juga ikut merasakan dampaknya corona. Tapi apapun itu ya, mari kita berikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus itu sudah ada 8. Jadi 8 yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Pertama adalah sengaja masuknya sesuatu ke dalam perut. Yang kedua adalah sengaja muntah. Bagaimana caranya agar muntah? Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah mengeluarkan manis secara sengaja, onani, masturbasi itu sengaja. Yang keenam adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari secara ngamdan, langsung
Yang ketujuh adalah ar-riddatu, murtad keluar dari agama Islam. Yang kedelapan adalah al-junun, gila. Dan mal ayyamul lati yakhrumu fiha saum. Nah, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, ya itu tadi saya sampaikan. Ya yaumal idaini wa ayyamut tasyriki wa yaumul syakki illa idza wafaqa ngadatan lahu aw wasalahu bima qablahu. Jadi hari-hari yang diharamkan berpuasa ya dua hari Idul Fitri dan Idul Adha, ya kan? Kemudian hari-hari Tasyrik dan hari-hari yang termasuk kategori Yaumusyak. Nah, Yaumusyak itu adalah hari keraguan-raguan bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Hari terakhir bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan itu masuk kategori Yaumusyak. Mungkin misalkan Isbat kemarin gitu kan, kita belum tahu harusnya kapan nih Ramadan, ya kan. Nah itu masuk dalam kategori Yaumusyak illa idza wafaqa, ya, kecuali sudah ada nih, sudah ada illa idza wafaqa adatan lahu aw wasalahu bima qablahu, kecuali memang sudah ditentukan bulan puasa, terlihat hilalnya, karena agar tidak rancu. Harusnya puasa sekarang, kemarin sudah berpuasa misalkan, tapi karena ya kemarin itu Yaumusyak, sebetulnya hari-hari yang belum diketahui bulan Ramadan. Untung alhamdulillah hari kemarin sore sudah terlihat hilal, jika belum hari ini masih Sya'ban. Tapi alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan keagungan, bulan kemuliaan, di hari Jumat pula. Ya, Yaumul Jumat, Sayyidul Ayyam, ini luar biasa keberkahan. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, keamanan, kemudahan, tidak kurang satu apapun, bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira tadi sudah disampaikan, ada Kang Yusrih dari Purwojati, kemudian ada sahabat-sahabat dari Ansor Banser Sokaraja yang menanyakan masalah penggantian puasa setelah pengkiretan karena tidak melakukan puasa. Saya kira saya cukupi saja. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabat-sahabat. Salam untuk keluarga sahabat-sahabat semua. Semoga Allah senantiasa membimbing dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.